Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم يا كاشف المشكلات ويا عالم الخفيات اكشف الحجب عن وجوه المعاني حتى أطلع على حقيقة المسائل واحفظ عن الخطأ والزلل وأنت موفق لكل أمر وأنت علام الغيوب اللهم من عندك مددي وإليك معتمدي إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال الله تعالى في آية أخرى من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وقال الله تعالى في آية أخرى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقال الله تعالى في آية أخرى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال الله تعالى في آية أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تعالى في آية أخرى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تعالى في آية أخرى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين أما بعد معاشر المحبين والمحبات أيها الإخوان والأخوات أحبائي الكرام para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat juga seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan para habaib, para alim ulama, para guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pencinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimani wa rahimakumullah daiman bidawami ta'atihi wa mahabbatihi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, yang mudah-mudahan perkumpulan ini akan membawa rahmat kepada kita semua, membawa petunjuk kepada kita semua, dan tidak ada yang pulang dari tempat ini kecuali semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada hari dan tidak ada waktu kecuali kita ingin selalu bertambah ilmu pengetahuan. Pada malam hari ini kita hadir dalam majelis lanjutan peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya yang namanya peringatan terhadap kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hampir kita peringati setiap hari, bahkan setiap waktu. Kita bisa salat itu karena berkat Rasulullah. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, itu juga berkat Rasulullah. Kita tahu halal dan haram, itu juga karena Rasulullah. Hampir semua aktivitas kebaikan yang kita kerjakan itu semua sebab karena Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya kita memperingati hari kelahiran ini hanya secara simbolis saja. Sebenarnya praktik kita sehari-hari itu sudah kita lakukan, praktikkan setiap hari memperingati beliau. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Sesungguhnya di dalam semua peristiwa itu sungguh menjadi peringatan bagi orang yang mempunyai akal. Hari ini kita diberi akal, hadir ke tempat ini karena kita punya pikiran bahwa hadir di tempat ini akan membawa kebaikan kepada kita. Maka oleh sebab itu kita lebih mendahulukan akal pikiran kita. Makanya kita hadir ke tempat ini karena kita ingin menggunakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang patut kita ikuti dan mana yang patut kita tinggalkan. Tadi sudah diumumkan, insyaallah pada Sabtu yang akan datang, karena panitia mungkin kerepotan, maunya sekaligus saja lagi gaspol mungkin. Kebetulan juga memang setiap malam ulun selalu ada undangan. Insyaallah besok pagi setelah sholat subuh ulun sudah berangkat ke kota Palangkaraya. Selama 2 malam di kota Palangkaraya, satu acaranya di rumah, yang kedua acaranya di sebuah masjid Al-Muhajirin dekat Kodim. Kodim kah apakah pokoknya bubuhan tentara-tentara itu nah. Apakah ngarannya masjidnya Al-Muhajirin ya, kalau ada salah. Kemudian hari Senin, malam Senin atau sebelum sholat subuh ulun pulang sudah ke negara karena acaranya pulang di Zawiyah. Di Zawiyah karena ulun kadada jua dan kada tapi hendak cari wit jua, akhirnya di Zawiyah diundang sabaretaan jua membawa makanan masing-masing. Supaya kada kariputan. Jadi di Zawiyah diundang beretaan kada beti tinggalan lagi. Aku juga kada memberi
supan aku tulak. Nah otomatis kan asing-asingnya sudah membawa, ada betah kada memberi lagi. Kalaupun kada membawa, ada makanan yang paling hebat, yaitu makanan rohani. Itu yang kita perlukan. Walaupun kita pulang kada bawa makanan, kita di rumah sudah makan juga. Artinya kita di rumah makan aja, walaupun kada ada surungannya, tapi kita sudah makan makanan rohani. Itu yang akan membawa berkah kepada kita. Jadi insya Allah pada hari Senin sore setelah salat asar itu kita membawa nasi. Malamnya ujar dilanggar pulang. Jadi ulun kada ada istirahatnya. Kemudian malam Selasa itu pas 12 Rabiul Awal. Oh harat benar caranya dilanggar 12 Rabiul Awal. Padahal benak-benar nama undang ulun 12 Rabiul Awal, maka ulun ke negara. Mbah itu malam hari Selasa ulun pagi harus ada di Anjir karena acara jam 9 sudah mulai. Jadi subuh jam 3 tuh berangkat pulang ke Anjir. Malamnya pulang acara di Anjir juga malam Rabu. Mbah itu pulang bulik Kawalangko malam Rabu. Hari Rabu ulun harus berangkat ke Buntok pulang. Jadi di Buntok 2 malam pulang. Satu di masjid, 3 acara di masjid, di Langgar, di Zawiyah. Jadi ada 3 acara. Bah itu bulik malam Jumat, hari Jumat ke sini pulang. Namun di sini acara pulang leh. Tapi kita tetap enang kakaya ini juga orangnya juga. Atau bertambah atau berkurang ada tahu juga. Cakanya mau hiar TV ini mairingi ulang taros banyak bener konten dapat. Ini besok ke Palangkaraya, itu masjid Palangkaraya pulang. Kan kayaknya pulang ke Anjir. Mbah itu kayaknya ke Buntok, masjid juga di Buntok tuh menyembelih sapi 2. Nyembelih sapi. Kan kayak tupang sudah kasihnya semalam. Di Batu Licin sudah, di Palai Hari sudah juga. Ini hendak ke Batu Licin pulang acaranya malam 21. Cinik jadinya kasihnya. Allahu Akbar. Cakai berat ulahan Cina hancur barangnya. Untung kada ulahan Cina barangnya. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan olehmu hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, jika adalah umat kamu hai Nabi Muhammad betul-betul cinta kepada Allah, maka kata Rasulullah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti ajaranku, ikuti perintah dan laranganku. Karena ketika kita mengikuti Rasulullah, hakikatnya kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjunjung perintah Rasul, hakikatnya kita menjunjung perintah Allah. Ketika kita menjauhi larangan Rasulullah, hakikatnya kita menjauhi larangan Allah. Makanya di dalam Al-Quran, mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh ia sama dengan taat kepada Allah. Wa man tawalla, siapa yang berpaling dari mentaati Rasul, fama arsalnaka alaihim hafiza, kami tidak akan mengirim kepadamu akan orang yang bisa menjaga kalian. Yang bisa menjaga kita adalah ketaatan kita kepada Rasulullah. Ketika kita taat, maka terpeliharalah kita. Ketika kita betul-betul bakti, patuh, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjunjung perintah Rasulullah, menjauhi larangan Rasulullah, saat itu kita menjadi orang yang dipelihara dan dijaga oleh Allah.
Tetapi pada saat ketika kita tidak menjunjung perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah, maka pada saat itu tidak ada seorang pun yang bisa menjaga kita dari siksa Allah. Tak ada seorang pun yang bisa menjaga diri kita dari siksanya Allah. Nah, kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, Allah pun mengatakan, mayyuti'illaha war rasul, siapapun yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallah, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa orang yang diberikan nikmat? Minan nabiyyin, daripada kalangan para nabi. Kita akan dikumpulkan dengan kalangan para nabi. Bayangkan ketika kita taat kepada Allah, dikumpulkan dengan kelompok para nabi. Saat ini kita tidak pantas-pantasnya untuk berkumpul dengan Nabi, tapi ketika kita betul-betul taat kepada Allah dan Rasul, saat itu kita patut dan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan para Nabi. Doa kita semuanya ingin dikumpulkan kepada Nabi. Semuanya orang berdoa agar dikumpulkan dengan Nabi, dan cara untuk berkumpul dengan Nabi, taati Allah dan Rasulnya, junjung perintah Allah, junjung perintah Rasulnya, jauhi larangan Allah, jauhi larangan Rasulnya. Kemudian Allah juga mengumpulkan kita bukan hanya dengan para nabi, was-siddiqin, juga orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar di jalan Allah, wasyuhada, dan mereka juga dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid fisabilillah, wassalihin, dan mereka juga dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh. Para nabi, para syuhada, para siddiqin, para syuhada, dan para orang-orang saleh, mereka itulah teman-teman terbaik kita. Tidak ada teman yang terbaik selain daripada mereka, selain daripada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Itu teman terbaik kita di negeri akhirat. Hasuna ulaika rafiqa. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran berkenaan dengan masalah ini, di mana Allah berfirman, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, katakan oleh Muhammad, sampaikan kepada umatmu, in kana aba'ukum, jika adalah orang tua kalian semua, wa abna'ukum, dan seluruh anak kalian semua, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian semua, wa azwajukum, dan istri-istri kalian semua, wa ashiratukum, dan keluarga kalian semua, wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kalian usahai untuk dikumpulkan, untuk kalian miliki akan dia, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takut akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian sukai akan dia, ahabba ilaikum minallah, lebih kamu cintai daripada Allah, wa rasulih, dan rasulnya. Fatarabbasu, kata Allah, kita dapat ancaman, siap-siap, kata Allah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan dengan siksaannya kepada kita. Jangan sampai di dalam hati kita ada yang lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai ada dalam hati kita ada yang lebih utama daripada Allah dan Rasulnya. Kalau ada di dalam hati kita yang lebih utama dari Allah dan Rasulnya, maka pada saat itu kita sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan ancaman siksaannya. Hari ini kita belajar menanamkan kecintaan kepada Rasulullah. Tak bosan-bosannya selama 1 bulan, siang dan malam kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai keinginan kita untuk membuktikan rasa senang dan bahagianya kita
rasa syukur dan cintanya kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita datang ke tempat ini. Sehingga pernah sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang yang bertanya tersebut, balik bertanya Rasulullah, "Mata ma a'datta laha," kata Rasulullah. "Hei kamu yang menanyakan tentang kiamat, apa sih yang kamu siapkan untuk kedatangan kiamat itu?" kata Rasulullah. "Apa sih yang kamu persiapkan untuk kedatangan kiamat itu?" kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab sahabat tersebut? "Tidak ada ya Rasulullah yang kupersiapkan, kecuali yang aku persiapkan ya Rasulullah, illa anni uhibbullaha wa rasulah." Aku cuma menyiapkan ya Rasulullah hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Mendengar jawaban seperti itu, dia tidak mempersiapkan apa-apa kecuali hanya ia persiapkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saat itulah Rasul berkata, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Beruntung kita apabila kita hadir pada malam hari ini, maka kita termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Walaupun kecintaan Rasulullah pada malam hari ini diberikan secara umum. Para ikhwan pendengar, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat lain Allah menyampaikan dengan kalimat yang berbeda. Apa kata Allah? "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Di ayat ini pula surah Al-Ahzab Allah mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Laqad kana, sungguh ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ikutan yang baik. Rasulullah itu adalah orang yang betul-betul menjadi panutan kita. Makanya ketika setiap pagi dan setiap sore kita disunnatkan untuk mengucapkan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridha dengan Allah sebagai Tuhan, aku ridha dengan Islam sebagai agama, aku ridha Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Dibaca dan diamalkan agar kita ingin mengikrarkan setiap hari kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada agama, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar betul-betul Rasulullah itu ada dalam pandangan kita. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dalam pendengaran kita. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dalam gerak dan diam kita. Sehingga apa yang kita lihat saat itu kita tidak melihat kecuali yang kita lihat adalah keindahannya Rasulullah. Begitu pula ketika kita mendengar, tidak ada yang kita dengar kecuali apa yang menjadi keindahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita bergerak, selalu bergerak bersama Rasulullah. Begitu pula ketika kita diam, hati kita selalu bersama Rasulullah, dan disitulah kita menyambung ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah panutan ikutan yang paling baik bagi kita. Bagi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswatun hasanah?
Apakah hanya bagi kita? Tidak, bukan hanya bagi kita, tapi liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi panutan yang baik, bukan hanya bagi kita, tapi bagi orang yang mengharapkan akan Allah, mengharapkan akan keridhaan Allah, yang mengharapkan akan kecintaan Allah, yang mengharapkan kedekatan dirinya kepada Allah. Orang yang mengharapkan keridhaan Allah, maka dia menjadikan Rasulullah itu sebagai ikutannya. Ketika ia berdagang, dia tidak akan berbohong karena Rasulullah tidak mengajarkan berbohong. Ketika ia menjadi pejabat, ia tidak akan pernah korupsi karena Rasulullah menjadi panutan dalam kehidupannya. Apapun aktivitas yang ia lakukan, dia tidak akan pernah berkhianat, dia tidak akan pernah menipu, dia tidak akan pernah berbuat dosa karena Rasulullah yang menjadi panutannya. Maka orang yang mengharapkan ridhanya Allah, orang yang mengharapkan kedekatannya kepada Allah, orang yang mengharapkan ingin mendapatkan cintanya Allah, mereka akan menjadikan Rasulullah itu sebagai panutannya. Uswatun hasanah liman kana yarjullah. Rasulullah itu menjadi ikutan kita yang baik, tapi bagi orang-orang yang betul-betul mengharap ridha Allah. Tak akan pernah kita bisa mendapatkan ridhanya Allah kalau kita tidak menjadikan Rasulullah sebagai idola kita. Tak akan pernah kita bisa mendapatkan Rasulullah itu sebagai idola kita. Jangan harap Rasul itu menjadi idola kita. Mungkin idola kita yang lain daripada Rasulullah. Kenapa? Karena kita tidak mengharapkan Allah. Kalau kita betul-betul mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridhanya Allah, mengharapkan cintanya Allah, maka Rasulullah menjadi idaman kita, panutan kita, imam kita, pembimbing kita, pengajar kita. Dan Rasulullah itulah yang disebut sebagai Syekhul Muallim. Rasulullah itu juga yang disebut sebagai Syekhul Murabbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula yang disebut Syekhul Muraqqi, guru yang mengajari kita tentang Al-Quran. Beliaulah yang membacakan kita akan Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Laqad mannallahu, sungguh Allah telah memberikan atas orang-orang yang beriman. Apa yang Allah berikan anugerah kepada orang yang beriman? Idz ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengirim kepada mereka akan Rasul yang bernama Muhammad. Yatlu alaihim ayatihi, Nabi Muhammad lah yang membacakan atas manusia ini, akan umat ini, akan ayat-ayat Allah. Disampaikan oleh Rasulullah ayat-ayat Allah. Yatlu alaihim ayatihi, menurut tafsir di dalam ilmu tasawuf itu disebut Syekhut Ta'lim. Rasulullah adalah guru yang mengajarkan akan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala, ketetapannya Allah subhanahu wa ta'ala diajarkan oleh Rasulullah. Yatlu alaihim ayatihi, Rasulullah yang membacakan ayat-ayatnya, disampaikannya. Ini surah Al-Fatihah, ini surah Al-Baqarah, ini surah Al-Imran, ini surah An-Nisa, ini surah Al-Maidah, ini surah Al-An'am, dibacakan. Terus disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah sampaikan kepada Nabi kita dibacakan oleh Rasulullah. Yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah tidak hanya mengajarkan kita untuk bisa membaca. Rasulullah tidak hanya mengajarkan kita hanya bisa mendengar. Tidak. Diajarkan lagi oleh Rasulullah kepada kita ajaran yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Wa yuzakkihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Syekhul Murabbi kita, guru yang mentarbiyah kita,
dididik kita bagaimana berteman, dididik kita bagaimana beramal, dididik kita bagaimana bergaul, dididik kita dalam segi apapun juga. Ada adab, ada syarat yang harus kita penuhi di dalam amal ibadah kita. Disitulah Rasulullah sebagai orang yang disebut wayuzakkihim. Rasulullah mensucikan kita, membersihkan kita. Membersihkan apa? Membersihkan kita dari sifat-sifat kotor yang ada dalam batin kita. Nih, hati kita dijaga oleh Rasulullah. Oh, jangan seperti itu. Kamu kalau seperti itu takabur. Oh, jangan seperti itu, kata Rasulullah. Kalau seperti itu kamu sum'ah. Oh, jangan seperti itu kamu, karena kalau seperti itu kamu ria. Jangan seperti itu, kata Rasulullah, karena itu adalah orang yang disebut sebagai orang yang cinta dunia. Jangan seperti itu, kamu akan jatuh ke dalam sifat tama. Jangan seperti itu, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Itulah makna daripada wayuzakkihim. Hari ini kita dijaga, kita mempererat silaturahim seperti hadis Rasulullah. Di dalam musalsal bil awwaliyah Rasul mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna, orang yang berkasih sayang, yarhamuhumur rahman, mengasih sayangi akan mereka oleh Tuhan yang bernama kasih sayang. Tuhan yang bernama Rahman mengasih sayangi orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang. Hari ini kita hadir karena kita kasih sayang terhadap diri kita. Kita tidak mau diri kita dilemparkan ke dalam neraka. Oleh sebab kita tidak mau dilemparkan diri kita ke dalam neraka, maka kita datang ke tempat ini karena kita sayang. Begitu pula kita bawa istri kita. Kenapa? Karena kita tidak ingin masuk ke dalam surga, tapi istri kita masuk neraka. Bawalah istri kita ke majlis taklim ini. Kita sudah sama kita, sama istri kita, anak kita masih belum ikut, maka kita berusaha agar anak kita pun ikut bersama kita. Kenapa? Karena tidak enak juga di dalam surga kalau anak-anak kita masuk ke dalam neraka. Akhirnya kita ajak anak-anak kita untuk ikut ke majelis taklim, karena tidak ada kebahagiaan bagi kita kalau satu saja dari keluarga kita masuk ke dalam neraka. Maka kita ajak. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang berkasih sayang itu, dia dikasih sayangi oleh Allah. Oleh sebab itu Rasul berpesan kepada kita, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi, kasih sayangi semua orang yang ada di muka bumi. Para pengajar, para tuan guru, mereka mengasih sayangi kita. Bagi tuan guru yang menjalani ilmu tariqah. Kalau hanya tuan guru biasa tidak menjalani ilmu tariqah, itu sama saja ia hanya membaca buku tapi dia belum mengamalkan isi buku itu sendiri. Tetapi kalau dia hanya menjadi pengamal tapi ia tidak membaca buku di dalam tata cara beramal, pun ia akan menjadi kelelahan dan ia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu bagaimana agar menjadi sempurna? Maka digabungkanlah antara ilmu dan amal. Dan saat itulah akan tumbuh sebuah keikhlasan apabila ia betul-betul mengkaji di dalam ilmunya dan mengamalkan akan ilmunya. Berbuahlah yang disebut makrifat. Karena dengan bergabungnya syariat dan tarikat, di situ adanya ilmu hakikat, di situ adanya ilmu tasawuf, dan disitulah melahirkan satu macam buah yang disebut makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal kepada Allah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah, kata Rasulullah, orang-orang yang ada di muka bumi, niscaya mengasihi sayangi akan kamu semua oleh malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Yang di atas langit semuanya mengasihi sayangi kita ketika kita saling berkasih sayang. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu di ayat tadi Allah mengatakan Rasul diutus oleh Allah. Pertama, apa tadi? Yatlu alaihim
ayatihi. Rasul itu membacakan atas kita semua akan ayat-ayat Allah. Disampaikan ini larangan Allah, ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini perintah Allah. Lalu kita amalkan. Saat kita mengamalkan itulah berbuah wa yuzakkihim. Di situ kita semakin bersih setiap hari kita beramal, batin kita semakin bersih sehingga kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hadapanku itu nur cahaya, belakangku itu cahaya, kananku itu nur, kiriku itu nur, atasku itu nur, bawahku itu nur. Jadikanlah semuanya itu ya Allah adalah nur. Nur dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari mukaku, cahaya dari belakangku, cahaya dari kananku, cahaya dari kiriku, cahaya dari sekelilingku. Jadikanlah ya Allah bulu-bulu yang ada dalam kulitku, yang tumbuh pada kulitku itu menjadi nur. Jadikanlah kulit-kulit yang ada pada tubuhku ini menjadi nur. Jadikanlah ya Allah setiap daging yang melekat di tubuhku ini menjadi nur. Setiap tulang yang ada dalam tubuhku ini menjadi nur. Jadikanlah semuanya ya Allah ini nur, bercahaya terang benderang ketika kita sudah diberikan kebersihan batin. Allahu Akbar. Kalau sudah orang seperti ini yang disebut wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya ada pada kamu itu Rasulullah. Kalau sudah muka kita nur, belakang kita nur, kanan kita nur, kiri kita nur, atas nur, bawah nur, daging kita nur, bulu kita nur, rambut kita nur, kulit kita nur, daging kita nur, semuanya menjadi nur, semuanya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya sudah. Ini sudah disebut munawwirul anwar, yang menerangi segala cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi zahir dan batin kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi pembimbing diri kita. Dialah yang disebut wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim. Tidak hanya di situ Rasulullah disampaikan oleh Allah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Disinilah yang disebut Syekhut Tarqiyah. Rasulullah yang mengajarkan Alkitab, Rasulullah yang mengajarkan Al-Hikmah. Satu derajat demi derajat, satu tingkat derajat meningkat lagi kepada derajat yang kedua. Terus diajarkan oleh Rasulullah lagi mendapatkan derajat yang ketiga, hingga kita berada di atas puncak-puncak derajat. Disitulah kita menjadi awliyaun min awliyaillahi ta'ala, wali daripada walinya Allah, kekasih daripada kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntung bagi kita yang dimudahkan oleh Allah. Ketika kita mendengar satu saja kebaikan, kita tidak ingin kebaikan itu lepas dari diri kita. Apalagi kalau kebaikan itu besar. Apalagi kalau kebaikan itu besar. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu taala anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Syekhuna Ahmad Tijani senantiasa selalu bertemu dengan Rasulullah secara jaga? Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam kitab Rima Hizbur Rahim ala Nuhuri Hizbir Rajim, juga disebutkan dalam kitab Jawahirul Ma'ani, juga disebutkan di dalam kitab Durratul Kharidah karya karangan seorang aulia Allah yang bernama Syekh Muhammad Fathan An-Nazifi, juga tersebut dalam kitab Al-Jami' karya daripada Ibnul Mishri, juga disebutkan dalam kitab Fathur Rabbani, juga disebutkan dalam kitab Faidur Rabbani. Apa yang disampaikan oleh mereka di antaranya adalah kata Rasulullah, aku jamin hai Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Apa yang beliau sampaikan? Anna ahla tariqatihi akbaru min akabiril aqtab. Bahwasanya orang yang menjadi pengamal tariqat Tijani berupa istighfar, salawat dan zikir yang langsung diijazahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan jaminan dari Rasulullah, mendapatkan kedudukan akbaru min akabiril aqtab,
dia mendapatkan kedudukan menjadi pembesar, kedudukannya lebih besar daripada pembesar wali kutub. Bahkan di dalam kitab Jawahirul Ma'ani karya Syekh Ali Harazim disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Syekhuna Ahmad Tijani, lau ittala Allah Ta'ala alaihim, andai kata Allah Ta'ala memperlihatkan kepada mereka ala ma a'addallahu ta'ala li ahli tariqatih, atas apa yang Allah persiapkan bagi pengamal istighfar, salawat dan zikir itu, niscaya mereka akan berkata di hadapan Allah, niscaya berkata pembesar-pembesar itu di hadapan Allah. Apa yang mereka katakan? Faqalu, mereka berkata, ya Rabbana ma a'taitana syai'an, ya Allah, ya Tuhan kami, tak ada yang Engkau berikan kepada kami daripada anugerah sedikit pun dibandingkan mereka yang menjadi muridnya Syekhuna Ahmad Tijani. Siapa yang kada kepingin kalau sudah dipadahkan kebaikan seperti ini? Istighfarnya langsung ijazahnya dari Rasulullah, salawatnya langsung disampaikan oleh Rasulullah, zikirnya langsung dapat sanad yang khas, bukan yang am. Kalau yang am itu umum, kalau yang khas itu ada tata caranya di dalam menerima wirid tersebut. Sehingga disebutkan dalam kitab Rima Hizbur Rahim ala Nuhuri Hizbir Rayyid karya Sidi Umar Al-Futi, beliau mengatakan asy-syaikhul wasil hablullahi fi ardihi faman ta'allaqa bihi wasala. Seorang syekh yang sanadnya terhubung kepada Allah diumpamakan seperti tali yang diulurkan Allah ke muka bumi. Faman ta'allaqa bihi wasala, siapa yang berpegang kepada tali yang diulurkan tersebut, sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah, itu makna daripada tali. Lalu ia ambil sanadnya hingga sampai kepada sang pengulurnya, yaitu Allah, maka dia akan sampai kepada Allah, wusul kepada Allah, makrifat kepada Allah, kenal dengan Allah, menjadi kekasih Allah. Tapi sebaliknya, wasyekh gairul wasil, guru yang tidak sampai sanadnya, hubungannya kepada Allah, paman ta'allaqa bihi impasala, siapa yang berpegang dengannya dia akan terlepas dari Allah. Siapa yang kada kepingin untuk mendapatkan semua ini? Alhamdulillah kita di negara ini ada tariqah yang sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun menerima banyak sanad dalam tariqah Tijani ini dari berbagai masyaikh, syurafa dan syekh-syekh besar. Ulun juga menerima dari seorang sanad dari seorang ulama besar, Syekhul Kabir. Beliau adalah profesor doktor syarif lagi, mana syarif, mana habib, mana profesor, mana doktor, ahli hadis, ahli tafsir, yang bernama Syekh Radhi Ghanun. Beliau menulis buku sekian banyak, ratusan judul kitab beliau sudah tulis, beliau sudah tahqiq. Sudah ada berapa beliau mentahqiq karangan guru beliau yang bernama Syekh Ahmad Sukairit. Syekh Ahmad Sukairit, beliau adalah seorang ulama besar yang menulis buku tidak kurang dari 230 judul kitab, ditahqiq oleh muridnya yang saat ini sudah mencapai kurang lebih ratusan judul kitab. Dan ulun bertemu dengan beliau dan ulun mendapatkan ijazah sanad dari beliau, baik itu kutubus sittah daripada kitab hadis Bukhari ulun mendapatkan sanad dari beliau, hadis Muslim ulun mendapatkan sanad dari beliau, Sunan Abi Daud ulun mendapatkan sanad dari beliau, Sunan Abi Darda ulun mendapatkan sanad dari beliau, Ibnu Majah ulun mendapatkan dari beliau, Muwatta ulun mendapatkan dari beliau, karangan Imam Syafi'i juga ulun dapatkan dari beliau, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain yang ulun dapatkan sanad daripada beliau. Bahkan ada syair-syair. Syair burdah itu cuma berapa butingnya, ratusan aja. Tapi ada syair yang ditulis oleh guru beliau itu sebanyak 21.000 bait syair.
Pernah baca syair burdah? Ada berapa syair burdah? Dikit aja. Kalau itu syairnya sampai 21.000 yuk. 21.000 dan ulun dapat sanadnya. Masya Allah tabarakallah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pembicaraan kita, wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Rasulullah itu adalah guru yang mengajarkan kita Alkitab, Al-Quran dengan seluruh isi-isinya, dan Rasul itu juga mengajarkan hikmah. Hikmah inilah yang paling tinggi di antara sekian ilmu, sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan oleh Allah akan hikmah, maka sungguh ia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Orang kalau sudah diberikan Allah hikmah itu sudah kada kau diurus lagi hikmah, kada kau lagi diurus, sudah tidak bisa lagi dilihat seberapa banyak anugerah yang Allah berikan kepada dia. Kalau hanya ilmu, Allah mengatakan, "Wama unditu minal ilmi illa qalila." Tidaklah kamu itu diberikan akan ilmu kecuali sedikit. Tapi kalau diberikan hikmah, Allah mengatakan sebaliknya, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh ia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, agar tumbuh kesempurnaan kecintaan kita kepada Rasulullah. Rasul pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna, tidak beriman oleh seseorang kamu. Maksudnya tidak sempurna iman seseorang kamu, hatta akuna, sehingga jadilah aku, kata Rasulullah, ahabba ilaihi, lebih dia cintai kepada dirinya. Lebih ia cintai kepada dirinya dari siapa? Min walidihi, lebih ia cintai daripada orang tuanya. Wa waladihi, lebih ia cintai daripada anaknya. Wan nasi ajmain, bahkan lebih ia cintai daripada seluruh makhluk alam semesta. Baru orang itu sempurna keimanannya kepada Allah. Apabila Rasulullah adalah orang yang paling utama setelah Allah, yang paling ia idolakan, yang paling ia cintai, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita orang yang menjadi Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bermanfaat kepada kita semua. Insya Allah pertemuan yang akan datang kembali kita melanjutkan hadis, karena kita kada pakai maulid lagi, ujar panitia tadi. Jadi insya Allah kita Sabtu depan mudah-mudahan ulun bisa hadir lagi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita bertemu kembali dalam pengajian yang akan datang. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan keberkahan dalam kehidupan kita dan selalu memberikan rahmat kepada kita dan seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rabbina fid dunya hasanah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.